Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan keagungan kejayaan hanya bagi. Lebih dahsyat lagi katakan, segala kemuliaan bagimu. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali." Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dibintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, mari saya undang Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk bersatu hati berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau kami Tuhan masih dikasih kesempatan Tuhan buat berdoa Tuhan. Tuhan, sekarang saya Tuhan ingin berdoa buat bangsa dan negara Tuhan. Untuk bangsa Indonesia Tuhan, Kau berkati Tuhan bangsa Indonesia Tuhan, Kau berkati bangsa Indonesia supaya Indonesia Tuhan bisa menjadi Tuhan bangsa yang maju Tuhan Yesus, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, dan dapat Tuhan Yesus semua Tuhan Yesus
berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan buat Presiden Tuhan Yesus, Pak Joko Widodo Tuhan, dan wakilnya Tuhan, Ki Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan Yesus dalam memimpin negara ini Tuhan, supaya Tuhan Yesus negara ini bisa menjadi negara yang maju Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan kesehatan Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Tidak lupa Tuhan juga MPR dan DPR Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus berserta fraksi dan jajaran anggotanya Tuhan. Kau berkati Tuhan mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus, kesehatan yang berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kau berkati juga buat pemerintah provinsi Tuhan, gubernur-gubernur Tuhan Yesus, terutama gubernur di daerah kami Tuhan Yesus, Pak Anies Baswedan Tuhan. Kau berkati dia Tuhan Yesus, Kau berikan kesehatan Tuhan Yesus yang berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ya Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman yang saya kasihi, mari kita bersatu di dalam doa bagi Pentakosta ketiga. Tuhan, terima kasih ya Bapak, sebentar kami ingin berdoa Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus-Mu yang terbesar ya Bapak di zaman ini Tuhan Yesus, yaitu Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kalau bangsa Indonesia Tuhan Yesus dapat menjadi Messenger of the Third Pentecost ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau yang melawat anak-anak-Mu ya Bapak yang berada di Indonesia. Tuhan, melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, orang-orang pilihan-Mu Tuhan, generasi Yeremia ya Bapak, agar kami Tuhan dapat memberikan api Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, api Pentakosta ini Tuhan Yesus ke seluruh bangsa-bangsa di luar sana ya Bapak. Tuhan juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang melawat setiap dari kami ya Tuhan Yesus. Begitupun Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus dapat melakukan amanat agung Tuhan Yesus pada zaman ini Tuhan Yesus, dan kami dapat melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan yang mampukan kami Tuhan untuk melakukan amanat agung ya Bapa. Kiranya kami Tuhan Yesus boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan Yesus, semakin taat Tuhan Yesus di zaman ini ya Bapa, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tuhan juga yang persiapkan kami ya Bapa Tuhan Yesus, kalau Engkau Tuhan Yesus ingin datang yang kedua kalinya, kiranya kami Tuhan boleh siap ya Tuhan Yesus, dijemput Tuhan Yesus oleh kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa syafaat. Ya labashandeya rapalapata karapala labashandeya unamasyataka. Tuhan, hari ini kami berdoa bersatu hati, sepakat Tuhan. Kami berdoa untuk kegerakan anak-anak muda Tuhan. Kami percaya di era Pentakosta yang ketiga ini akan bangkit suatu generasi Yeremia. Anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, bahkan tidak kompromi sama dosa. Kami berdoa anak-anak muda generasi Yeremia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, setiap ajaran-ajaran sesat, LGBT, pornografi Tuhan, bahkan narkoba, kami mau hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan pengenalan takut akan Tuhan buat anak-anak muda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya anak-anak muda bangkit Tuhan. Tuhan akan pakai di akhir zaman untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Kami berdoa untuk kul-kul yang ada Tuhan, terutama untuk the GBI Point Square Tuhan. Pakai Tuhan. Kami percaya kul juga perpanjangan tangan Tuhan untuk penuaian jiwa yang terbesar di akhir zaman ini Tuhan. Pakai Tuhan. Kau berkati untuk setiap gembala-gembala kul yang ada, bahkan setiap pengurus kul Tuhan. Satukan hati biar kami bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya kul-kul akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di GBI Point Square. Baik kami keluarga pengerja Tuhan,
warga jemaat yang ada. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan di masa seperti ini kami tetap terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, amin. Berkati setiap kepala rumah tangga, Ya. ibu rumah tangga dan Ya. anak-anak Tuhan. Satukan hati mereka, satukan Amin. roh mereka Amin. Tuhan, untuk mereka tetap terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mereka tetap terus Ya, Tuhan Tuhan. mengikuti ibadah-ibadah online yang Ya. ada Tuhan. Kami berdoa ke dalam tangan kasih-Mu setiap pekerjaan, usaha mereka Tuhan, apapun Tuhan Ya. yang tuntun, Tuhan yang buat berhasil. Amin. Berkati Tuhan baik pekerjaan ataupun studi anak-anak mereka juga Tuhan tolong. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja GBI Ya, Point Square Tuhan. Tuhan, Terima kasih untuk tambah usia yang Ya, Tuhan terima berikan kasih. Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala cabang Ya. kami, untuk gembala-gembala kul, tim pengerja yang ada Tuhan, siapapun Tuhan yang ikut Tuhan dalam kami melayani Tuhan di GBI Point Square Tuhan, baik wakil gembala atau penatua Tuhan. Tuhan tolong urapi Tuhan. Dalam nama Yesus satukan hati kami Tuhan. Satukan hati kami Tuhan di dalam roh-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk semua hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk semua Tuhan yang kami lakukan Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Dalam Tuhan nama diselamatkan yang Yesus. hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Shalom jemaat GBI Point Square yang terkasih. Mari saya mengundang dan mengajak saudara sekalian, Bapak Ibu, untuk bersatu di dalam doa. Kita akan angkat doa kita untuk kesehatan dan gereja kita yang saat ini berulang tahun yang ke-10 GBI Point Square. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh ada kembali berkumpul Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan keluarga besar GBI Point Square saat ini Tuhan, yang berulang tahun ke-10 Tuhan. Kami mengucap syukur yang sebesar-besarnya Tuhan, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Sampai hari ini gereja kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kasih dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun, membawa ke depan gereja ini Tuhan, dengan visi misi yang daripada Tuhan. Menuntun terus umat-umat-Mu, menuntun terus gereja-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu, bahkan gembala kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami terus naikkan doa kami, memohon perlindungan, penjagaan, penyertaan yang daripada Tuhan, di mana 10 tahun sudah Tuhan bawa, sampai hari ini Tuhan menyertai gereja kami. Kami mengucap syukur Tuhan, juga buat di mana perjalanan 10 tahun kami ada, gereja ini ada Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Terima kasih juga buat seluruh domba-domba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang setia sampai hari ini Tuhan. Mari Tuhan terus bawa kepada pengertian firman, kepada kerohanian yang lebih lagi pengenalan akan Tuhan, keintiman bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus naikkan doa-doa kami, biarlah ke depan kami percaya Tuhan yang akan menuntun gereja kami, GBI Point Square, ada dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Berkati hamba-hamba-Mu, gembala kami, Pak Suwardi dan keluarga, wakil gembala, bahkan seluruh gembala-gembala kul, penatua, bahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu, kiranya dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Kami percaya ketika kami berharap kepadamu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpuji-pujilah Tuhan, sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur buat hari yang indah ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Selama 10 tahun mereka setia beribadah selalu dengan GBI Point Square. Bersama-sama kami Tuhan, memuji menyenangkan hati Tuhan.
Kami tidak tahu mereka ada di mana sekarang, tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah menyertai mereka. Yang sakit-sakit Tuhan sembuhkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang lemah Tuhan kuatkan. Apapun itu pun kondisinya Tuhan, Tuhan pulihkan juga Tuhan pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan pulihkan juga mereka dengan kesehatan, Tuhan pulihkan juga mereka dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang setia kepada jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan dimanapun jemaat kami berada, ada penyertaan, ada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Hasri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Kasih, Sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Membangun karakter Kristus merupakan gambaran kita akan kecintaan kita kepada Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita wajib berbuah. Kasih yang tulus menghasilkan damai sejahtera, dengan kemurahan akan membawa kepada kesetiaan. Sukacita membawa kesabaran, kebaikan yang melahirkan kelemah lembutan. Mari kita memiliki karakter Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita merayakan ulang tahun GBI Point Square yang ke-10 tahun Saudara. Begitu cepat waktu berlalu tanpa terasa, ini sudah tahun yang ke-10. Tuhan menyatukan kita di tempat ini. Kita bertumbuh di tempat ini. Kita dibangun rohani kita di tempat ini, Saudara. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga sampai dengan saat ini. Haleluya, haleluya. Dan saat ini kita mau bawa yang terbaik di hadapan. Kami bawa kepadamu Tuhan persembahan kami yang terbaik. Biar semuanya itu menyenangkan hatimu Tuhan. Karena ini berasal dari hati kami yang rindu untuk menyenangkan, yang rindu untuk menyembahmu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku inginkan menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku
sebagai persembahanku yang terbaik Tuhan, ku bawa kepadamu. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Katakan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku.
layak terima pujian, layak terima hormat. Engkau layak Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ya dalam maya sanda, ya dalam maya sanda, ya dalam baralamu kami memuji Engkau Tuhan. Sebab Kaulah keselamatan, sebab Kaulah kekuatan, sebab Kaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Mari sembah Dia, muliakan namanya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagimu. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Yes. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan keagungan kejayaan hanya bagi. Lebih dahsyat lagi katakan, segala kemuliaan bagimu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan keagungan kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu, hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu, hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Biar segala pujian kami, hormat kami hanya bagimu Tuhan. Engkau yang mempersatukan kami,
di gereja ini Tuhan. Dan kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita bersuka cita Dia karena Tuhan ada di tempat ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Yes, di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Bersuka, bersuka. Dalam Tuhan, lambaikan kedua tanganmu, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka lebih dahsyat. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang, sekarang besok, besok selamanya, selamanya bersuka, bersuka citalah. Yeah. Wow. Haleluya. Yang percaya Dia dahsyat, katakan haleluya. Bersyukur kepadamu
percaya Engkau selalu ada dalam musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh kembali berkumpul melalui ibadah online pada minggu ini Tuhan, tanggal 13 Juni. Terima kasih kalau kami sudah boleh memuji menyembah Engkau, Engkau boleh hadir Tuhan di tengah-tengah kami dimanapun setiap umat-Mu berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan, urapi pemberitaan firman-Mu Tuhan, sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap mendengarkan pesan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Bagaimana kabarnya? Doa saya setiap Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan tetap dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan senantiasa disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa 10 tahun sudah berlalu Saudara. Tepatnya 10 tahun yang lalu, tanggal 12 Juni tahun 2011, kita bersama-sama mendeklarasikan untuk menjadi sebuah keluarga yang kita kenal dengan keluarga GBI Point Square. Pada saat itu dipimpin oleh hambanya, Wakil Gembala Sidang 1 daripada GBI Gatot Subroto, yaitu Bapak Pendeta Dani Tumiwa. Dan baik Bapak Ibu, nanti setelah firman Tuhan selesai, kita juga akan ada perjamuan kudus. Setelah itu kita akan ada sedikit celebration, merayakan ucapan syukur 10 tahun perjalanan gereja ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi pesan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Dari sini ayat 27 menjelaskan secara tegas bahwa Tuhan menciptakan dua jenis manusia, yaitu manusia laki-laki dan manusia perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara khusus, yaitu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, sehingga manusia dapat berhubungan dengan Tuhan. Namun sekalipun serupa dengan gambar Tuhan, bukan berarti manusia sama dengan Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4-6, pemazmur mengatakan demikian. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pemazmur berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Manusia diberikan penghormatan yang sangat khusus yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lainnya. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya dikatakan di ayat ke-7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan kuasa atas segala ciptaannya. Jadi manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk berkuasa, memiliki otoritas Tuhan, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Rupa dan gambar Allah menjadi rusak karena dosa. Dosa menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah, menyebabkan manusia kehilangan kekuasaan Allah, kehilangan kendali. Seharusnya manusia mengendalikan segala sesuatu.
Tetapi karena dosa membuat manusia dikendalikan. Dikendalikan oleh keinginan, dikendalikan oleh emosi, dikendalikan oleh keadaan. Agak berbagai macam hal yang kehilangan, saudara. Namun kehilangan kemuliaan Allah membuat manusia juga kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kehilangan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ini adalah kehilangan terbesar, saudara. Manusia dipisahkan dari Allah untuk selama-lamanya. Hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Yang tadinya mereka hidup bersama-sama dan bebas berhubungan, sekarang terputus, saudara. Tetapi kita bersyukur, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi manusia, Bapa telah memberikan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati menggantikan manusia dan menebus manusia dari hukuman dosa dengan jalan menyerahkan dirinya disalib dan mati, agar manusia berdosa mendapat pengampunan Tuhan dan memperoleh kembali kemuliaan Allah yang hilang. Hubungan yang terputus dipulihkan kembali. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Memang benar, saudara, dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus mengembalikan kemuliaan Allah. Apa yang dibutuhkan oleh manusia, semua Tuhan lakukan, saudara. Mulai daripada Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia ini, membiarkan anaknya menderita, menggantikan manusia. Dijatuhi hukuman mati tanpa kesalahan untuk menggantikan manusia. Seharusnya manusia yang dihukum, saudara. Mati, masuk dalam kerajaan maut untuk merebut kembali kunci alam maut. Bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Di sorga Tuhan terus bersyafaat bagi manusia agar bisa selamat dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput murid-muridnya. Setelah itu Tuhan Yesus baru akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun bersama para orang kudusnya untuk menghakimi bumi. Pertanyaan yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh adalah, siapa yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus? Atau siapakah murid Tuhan Yesus? Karena yang akan melihat Tuhan Yesus datang kembali itu adalah murid. Sama seperti yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid, demikian juga yang akan melihat Tuhan Yesus datang itu adalah murid. Apakah semua orang yang disebut murid Tuhan? Ataukah apakah semua orang percaya disebut murid Tuhan? Yang jelas tidak semua orang, saudara. Karena untuk semua orang Tuhan tidak perlu datang di awan permai. Dia akan langsung datang menjejakkan kakinya di bumi. Seperti waktu Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Kelahirnya adalah untuk semua orang, untuk siapa saja yang percaya. Demikian juga nanti waktu kedatangan dia yang kedua kali, dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, saudara, bersama dengan para orang kudusnya. Itu adalah untuk semua orang. Kalau kedatangannya yang pertama adalah untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman dosa, maka kedatangannya yang keduanya adalah untuk menghakimi bumi, untuk menghukum, saudara. Kita kembali kepada pertanyaan yang tadi, saudara. Siapakah yang akan Tuhan Yesus jemput? Atau siapakah murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang serupa dan segambar dengannya. Sesuai dengan penciptaan awal, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka orang yang segambar dan serupa dengan Allah jugalah yang akan dijemput Tuhan pada waktu kedatangannya di awan-awan permai. Hal berikut yang perlu kita renungkan. Apakah keserupaan dengan Tuhan Yesus menjadi syarat yang wajib? Jawabannya jelas, saudara. Ya. Atau dengan kata lain, wajib, saudara. Bagaimana menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus? Hari ini, 10 tahun yang lalu kita bersama-sama mendeklarasikan menjadi keluarga besar GBI Point Square, saudara. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan sharingkan dengan saudara bagaimana kita mengikuti proses pembentukan supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, supaya karakter kita menjadi seperti karakter Kristus, saudara. Ada satu kali seorang ibu bercerita tentang percakapannya dengan putranya, saudara. Pada waktu itu putranya masuk atau genap berusia yang ke-10 tahun. Si ibu ini berkata kepada adanya, "Nak, sekarang umur kamu bukan lagi 1 digit, tapi 2 digit. Anaknya bertanya, "Maksudnya apa, Mah?" Itu artinya kamu sudah harus lebih dewasa. Demikian juga saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Keluarga GBI Point secara keseluruhan, saudara, kita sudah masuk dalam usia yang ke-10 tahun, saudara. Berarti saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang ada dalam keluarga GBI Point Square ini, kita sudah harus lebih dewasa daripada sebelumnya, saudara. Artinya kehidupan kita hari ini harus makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kedewasaan dan keserupaan dengan Kristus tidak bisa diukur dari berapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Tidak juga bisa diukur dari berapa lamanya kita sudah melayani atau apa jabatan kita dalam pelayanan.
Tidak juga bisa diukur dari seberapa tua usia jasmani kita, saudara. Tidak bisa juga diukur seberapa banyak talenta yang kita miliki, atau seberapa banyak persembahan yang sudah kita berikan. Kedewasaan rohani atau keserupaan dengan Kristus hanya bisa diukur dari seberapa karakter kita serupa dengan karakter Kristus, saudara. Karakter Kristus seperti apa? Kalau Bapak Ibu baca pengajaran atau buku karakter First, saudara, maka karakter daripada Tuhan Yesus itu bisa dibagi menjadi 49 macam, saudara. Cukup banyak, saudara. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan membahas atau membagikan apa yang tertulis dalam Alkitab di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal demikian. Pembahasan buah roh ini sebenarnya sudah disampaikan dalam ibadah onsite pada tahun 2017, ya. Tapi untuk kali ini saya akan mengulang kembali dengan penjelasan yang singkat, saudara. Yang pertama, saudara, kasih. Apa yang dimaksud dengan kasih? Yaitu melakukan segala sesuatu karena sudah menerima kasih dari Bapa. Perlakuan kita terhadap orang yang lain tidak tergantung kepada orang tersebut, saudara, melainkan kita melakukan segala sesuatu untuk orang lain berdasarkan kasih yang sudah kita terima dari Bapa. Inilah yang memampukan saudara dan saya untuk bisa mengasihi musuh. Jadi sebelum kita bisa mengasihi orang lain, saudara, terlebih dahulu kita harus menerima kasih Bapa itu. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi alamilah kasih Bapa. Terima kasih yang Bapa sudah sediakan, sudah Bapa curahkan, saudara. Lewat kesempatan ini saya mau memberitahukan saudara, Bapa di surga sangat mengasihi engkau. Kenapa? Karena engkau adalah ciptaannya yang mulia. Hal yang kedua, sukacita. Sukacita kita tidak tergantung kepada apa yang terjadi atas kita, saudara. Melainkan kita bersukacita karena kita sudah mendapat jaminan keselamatan kekal. Tuhan Yesus adalah jaminan itu bagi saudara dan saya. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak lagi mempengaruhi sukacita. Lukas 10 ayat 20 bagian terakhir berkata, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi ini yang membuat kita terus bersukacita, saudara. Jadi dengan kata lain saya mau bilang begini, apapun yang terjadi atas hidupmu itu tidak lebih penting daripada namamu terdaftar di sorga. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, damai sejahtera. Kita memiliki damai sejahtera karena Tuhan Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Pengorbanan Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita sehingga kita dapat bersekutu dengan Bapa lagi seperti manusia pertama sebelum jatuh ke dalam dosa. Kolose 1 ayat 19-22 berkata demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dan kita juga memiliki damai sejahtera karena kita percaya, saudara, ada perlindungan Tuhan bagi setiap saudara saya yang percaya kepadanya selama kita hidup di muka bumi ini. Sekalipun dalam dunia ini kita menghadapi banyak masalah, saudara, bahaya yang mengancam, tetapi perlindungan Tuhan selalu tersedia bagi setiap kita yang percaya, saudara. Perlindungan ini juga termasuk dalam kita menghadapi masalah-masalah kehidupan, saudara. Tuhan berjanji Dia akan memelihara engkau dan saya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, saudara, kesabaran. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang berdosa ini hanya untuk sementara. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya adalah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekalan. Hidup dalam dunia yang berdosa ini, penderitaan, itu hal yang wajar, saudara. Penderitaan itu ada karena dosa.
Jadi kalau dalam dunia ini kita menderita, tidak perlu kecewa, apalagi putus asa. Demikian juga kalau hari ini mungkin kita ada yang merasa senang tinggal di muka bumi ini, saudara. Jangan lupa, bumi ini hanya sementara. Karena yang sebenarnya adalah kita sedang berjalan menuju kepada kekekalan nanti bersama dengan Bapa di sorga. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Supaya kita bisa memiliki kesabaran, saudara, maka kita harus selalu ingat bahwa kita sedang berjalan menuju ke kehidupan yang kekal. Bumi ini hanya sementara. Di akhir perjalanan kita nanti ada kehidupan yang sedang menanti kita. Yang mau tetap sabar, katakan amin. Yang kelima, saudara, kemurahan. Kenapa kita memiliki kemurahan? Karena Bapa di sorga adalah murah hati, saudara. Lukas 6 ayat 36 berkata demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Salah satu ciri orang yang memiliki kemurahan hati adalah ia tidak menjadi pendendam, atau dia mudah mengampuni orang lain, saudara. Bahkan orang yang memiliki kemurahan hati itu tidak mau menyakiti orang lain, atau tidak mau membuat orang lain menderita. Yang ada justru orang yang memiliki kemurahan hati adalah ia selalu ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain, saudara. Motivasi melakukan segala sesuatu karena ingin berbuat baik, termasuk di dalamnya memberi, menolong, melayani, dan sebagainya. Orang yang bermurah hati akan mendapat banyak kemurahan dari Tuhan, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan berarti segala sesuatu dipermudah oleh Tuhan. Saudara mau bermurah hati? Yang mau katakan amin. Maka kemurahan dari Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Yang keenam, kebaikan. Kebaikan berbicara kelanjutan dari kemurahan, saudara. Kalau kemurahan itu berbicara tentang hati bagian dalam, sedangkan kebaikan itu adalah tindakan nyata yang dikeluarkan dari dalam kemurahan hati itu sendiri. Kemurahan hati baru akan terlihat kalau dinyatakan keluar melalui perbuatan. Karena orang tidak bisa melihat hati kita, saudara, tapi orang bisa melihat perbuatan kita. Jadi orang yang bermurah hati pasti berbuat baik. Namun ingat, tidak semua perbuatan baik itu lahir dari kemurahan hati. Yang Tuhan mau kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang lahir dari kemurahan hati, saudara. Dari hatinya yang ingin memuliakan Tuhan, ingin menyenangkan, ingin menolong, memberi yang terbaik. Baru kita melakukan perbuatan kebaikan itu. Dan perbuatan baik yang kita lakukan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Yang mau melakukan kebaikan untuk memuliakan Bapa di sorga, katakan bersama saya, amin. Kita lanjut berikutnya yang ketujuh, saudara, kesetiaan. Karena kita memiliki janji yang pasti, saudara. Kenapa pasti? Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang pasti menggenapi janjinya. Untuk itulah kita percaya dan kita berpegang pada janji sampai pada akhirnya, saudara. Dan perlu diketahui dan perlu diingat, saudara. Hanya orang yang setia sampai akhirnya yang akan selamat atau beroleh kehidupan yang kekal. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10 di bagian terakhir dikatakan demikian. Hendaklah kau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kata kesetiaan yang dipakai dalam Galatia pasal 5 ini, saudara, diambil dari bahasa Ibrani, yaitu dengan kata pistis, yang berarti juga iman, percaya. Jadi kita harus berusaha menjaga kesetiaan kita, sama seperti kita menjaga iman kita. Bagaimana caranya kita menjaga iman kita? Roma pasal ke-10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana kita menjaga iman? Yaitu dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, saudara. Demikian juga dengan kesetiaan, saudara. Kita harus jaga, saudara. Mari, yang mau menjaga kesetiaan kepada Tuhan sampai akhirnya, katakan amin. Yang ke-8, saudara, kelemah lembutan. Kelemah lembutan berbeda dengan kelemahan, saudara. Kelemahan berbicara mengenai ketidakmampuan kita, sedangkan kelemah lembutan berbicara mengenai kekuatan, keberanian yang dapat dikendalikan, saudara. Tidak semua orang yang mampu mengendalikan kekuatannya.
Ada beberapa orang yang menjadi sombong ketika ia menjadi kuat, saudara. Ia menjadi arogan, bahkan ada yang melawan Tuhan. Kita bisa lihat salah satu contoh di Alkitab, yaitu Raja Uzia, saudara. Dicatat kisahnya dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kelemah kelembutan, saudara, yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan kekuatan dan keberanian. Tidak semua orang kuat itu berani. Demikian juga sebaliknya, tidak semua orang yang berani itu memiliki kekuatan. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang tahu kapan harus bertindak tegas dan kapan harus menundukkan diri di bawah otoritas. Seperti contoh Tuhan Yesus, dikatakan dia adalah pribadi yang lemah lembut, saudara. Tuhan Yesus tahu kapan dia harus menunjukkan kuasanya. Tapi dia juga ada waktu-waktu tertentu di mana dia tidak memamerkan kekuatannya, tapi dia menunjukkan ketaatannya, saudara. Orang yang lemah lembut mampu mengendalikan kekuatannya dan keberaniannya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Matius 5 ayat 5 berkata demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, yaitu orang yang mampu mengendalikan kekuatan dan keberaniannya, akan banyak diberikan kepercayaan, saudara. Banyak diberi kuasa. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang lemah lembut, saudara, tahu bahwa semua kuasa berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau menggunakan kekuatan dan keberaniannya untuk memuliakan Tuhan, katakan amin. Kita lanjut. Yang terakhir, saudara, penguasaan diri. Apa artinya penguasaan diri? Kemampuan menguasai diri sendiri. Tahu mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban. Penguasaan diri juga berarti orang tersebut tahu membatasi diri. Bukan batasi diri orang lain, saudara, membatasi dirinya sendiri. Dia menjaga dirinya tidak melewati batas yang firman Tuhan tetapkan. Kita bisa ambil beberapa contoh, saudara. Misalnya dalam hal makanan, maka orang yang memiliki penguasaan diri, dia akan makan secukupnya, makan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal materi, saudara, orang yang memiliki penguasaan diri tidak akan jatuh dalam cinta akan uang, tapi dia akan mencukupkan dirinya dengan apa yang Tuhan berikan. Dalam hal perkataan, tidak mengeluarkan perkataan berdasarkan emosi sesaat, saudara, atau mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Tetapi orang yang mendapat menguasai dirinya itu selalu menjaga perkataannya, sehingga perkataannya itu selalu menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk juga dalam hal keinginan, saudara. Orang yang menguasai dirinya mampu mengendalikan keinginannya. Kalau hari ini saudara dikuasai oleh keinginan, berarti saudara belum memiliki penguasaan sendiri. Tapi hari ini kalau saudara dapat mengendalikan dirimu, membatasi keinginan-keinginan engkau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan menaklukkannya kepada Tuhan, berarti saudara termasuk orang yang mampu mengendalikan diri, yaitu memiliki penguasaan diri. 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang yang dapat menguasai dirinya akan keluar sebagai pemenang dan memperoleh mahkota yang abadi, saudara. Karena itu setiap kita harus senantiasa menguasai dirinya, sama seperti seorang atlet yang sedang bertanding atau berlomba dalam pertandingan, saudara. Bagaimana kita dapat bisa menguasai diri kita? Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi bagaimana kita bisa menguasai diri? Dengan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Waktu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kita dapat mengendalikan keinginan-keinginan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita dapat mengendalikan diri kita di dalam tuntunan Roh Kudus. Yang mau di hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, katakan bersama saya, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menjadi sang gambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, atau menjadi murid Tuhan Yesus tidak jadi dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses, saudara. Bukan proses yang singkat, saudara, melainkan proses yang panjang. Bahkan proses ini seumur hidup. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali, atau sampai Tuhan memanggil saudara pulang kembali ke surga, saudara.
Jadi, bagaimana kita bisa membangun karakter Kristus? Atau bagaimana kita bisa ikut proses pembentukan menjadi serupa dengan karakter Kristus? Ada berbagai macam cara, saudara. Tapi pada kesempatan ini saya akan sharingkan hanya 3 cara yang sederhana saja. Yang pertama, karena proses pembentukan menjadi serupa dengan karakter Kristus adalah seumur hidup, maka itu harus dimulai dengan sebuah keputusan. Setiap hari kita membuat keputusan, saudara. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ada banyak keputusan yang kita sudah buat, saudara. Tidak membuat keputusan, itu juga termasuk sebuah keputusan. Keputusannya apa? Mengambil keputusan untuk tidak membuat keputusan. Coba hari ini renungkan sejenak atau tanya dalam dirimu sendiri. Apakah saya sudah membuat satu keputusan bahwa saya siap diproses menjadi murid Tuhan Yesus? Saya siap dibentuk supaya bisa menjadi serupa dengan karakter Kristus. Yang mau mengikuti proses pembentukan Tuhan, katakan amin. Katakan bersama dengan saya mau mengikuti proses pembentukan karakter menjadi serupa dengan Kristus. 1, 2, 3. Saya mau mengikuti proses pembentukan karakter menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Yang kedua, langkah setelah mengambil keputusan adalah mau belajar tentang karakter Kristus. Keputusan harus disertai dengan komitmen, saudara. Komitmen untuk melakukannya. Kalau hanya sebuah keputusan tanpa melakukannya, itu tidak akan mengubah apapun, saudara. Dalam hal ini komitmen untuk belajar mengenal karakter Kristus. Dari mana kita bisa belajar karakter Kristus? Dari Alkitab, saudara. Baca Alkitab setiap hari agar kita dapat mengerti apa itu karakter Kristus. Kita sudah memulai membaca Alkitab setiap hari secara bersama-sama, saudara. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita pernah meluncing program hebat, saudara. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018, kita membaca Alkitab setiap hari bersama-sama. Setiap hari 1 pasal, saudara. Kemudian masuk dalam tahun 2019, kita tingkatkan lagi, saudara. Dalam 1 tahun, kita berusaha menyelesaikan pembacaan Alkitab, yaitu kitab perjanjian lama 1 kali dan kitab perjanjian baru 1 kali. Sehingga Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu selama 1 tahun kita selesai membacanya, saudara. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2020, kita tingkatkan lagi, ya, yaitu mulai kita membaca 1 kali perjanjian lama dan menyelesaikan 2 kali pembacaan kitab perjanjian baru. Ditambah dengan membaca Amsal setiap hari, saudara. Sehingga kita menjadi orang yang berhikmat, saudara. Dan program bacaan ini berlanjut sampai di tahun yang ke-2021. Apakah saudara mengikutnya? Bagi saudara yang sudah membaca Alkitab secara teratur setiap hari, katakan amin. Saya percaya, saudara, proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus akan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin ada saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, yang ikut ibadah hari ini, engkau belum melakukan hal itu. Tapi kalau hari ini kau mengambil keputusan, engkau mau berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari secara teratur, katakan amin. Tuhan akan memberikan kau kekuatan, kemampuan, sehingga kau akan mampu untuk melakukan ini semua. Sehingga karakter Kristus akan ada dalam hidupmu. Langkah sesudah membaca Alkitab setiap hari, itu adalah pembelajaran secara teori, saudara. Harus dilanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu praktek melakukannya. Di mana prakteknya? Yaitu melalui pemuritan dalam keluarga dan dalam komunitas. Kalau di gereja kita, komunitas kita ada KUL, saudara. Community of Love, saudara. Dalam KUL atau dalam komunitas, dalam pemuritan kita akan belajar mempraktekkan firman Tuhan. Seperti Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam keluarga dan komunitas kita saling menajamkan satu dengan yang lainnya, saudara. Dalam proses pembentukan dibutuhkan lawan yang sebanding, saudara. Proses penajaman menjadi serupa dengan Kristus yang paling awal itu dimulai dari keluarga. Orang tua yang paling bertanggung jawab mengajarkan firman Tuhan sejak dini kepada anak-anaknya. Efesus 6 ayat 4 berkata demikian. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bahkan dalam kitab Ulangan 6 ayat ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Proses pembentukan selanjutnya melalui komunitas orang percaya. Tidak cukup hanya dalam keluarga saja. Kita perlu komunitas, saudara. Dalam gereja kita ada KUL.
Dalam kul kita akan belajar mempraktikkan firman Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau dalam keluarga kita berbuat baik, bisa saja itu disebabkan karena ada hubungan keluarga secara jasmani. Lewat kul, kita meningkatkannya lagi, bukan hanya karena keluarga secara jasmani, tapi keluarga secara rohani. Pertama kita berlatih dalam keluarga secara jasmani, kemudian lanjut dalam keluarga secara rohani. Mulai dari saudara-saudara seiman dulu, kemudian baru kepada semua orang, saudara. 2 Petrus 1 ayat 7 berkata, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah bergabung dalam kelompok kul. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam kelompok kul, mari lewat kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bergabung dalam kul. Supaya dalam kul ini kita bisa digembalakan. Kita dapat mengikuti proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus bersama-sama, saudara. Dan kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Yang mau katakan amin. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita satukan hati dalam doa. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kehidupan umat-Mu Tuhan, atas gereja-Mu Tuhan. 10 tahun sudah berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbagai proses pembentukan sudah kami alami Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan, umat-Mu boleh semakin dewasa Tuhan. Semakin sempurna karakternya menyerupai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap umat-Mu yang telah setia Tuhan. Beribadah bersama-sama Tuhan. Lewat kelompok-kelompok kul yang ada Tuhan. Terima kasih juga buat para orang tua Tuhan, yang sudah mendedikasikan hidupnya, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Pembentukan-Mu terus berlangsung Tuhan. Sampai semua umat-Mu Tuhan menjadi sempurna, sama seperti Engkau sempurna. Sehingga pada saat Engkau datang kedua kalinya Tuhan, biarlah Kau menemukan Tuhan keluarga GBI Point Square, umat-Mu Tuhan, adalah umat yang siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Berkati Tuhan, keluarga demi keluarga, para orang tua, para suami, para istri, anak-anak Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan, pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan, Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, itu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya. Anak-anak usia 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Kalau hari ini kau percaya, engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, mari engkau ambil anggur dan roti perjamuan ini. Engkau makan minum dengan imanmu. Dan saya percaya keselamatan yang kekal, janji Tuhan itu akan menjadi milikmu. Mari sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Engkau curahkan darah-Mu Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau hari ini kami masih melakukan dosa, kami masih menyakitkan hati-Mu Tuhan. Tapi bila setiap kali kami melakukan perjamuan kudus Tuhan, kami diingatkan kembali akan kasih-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sudah kami terima Tuhan, itu memberikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk kami boleh menghormati, menghargai anugerah yang sudah Tuhan berikan. Kami menjaga Tuhan, kasih-Mu ini Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan ini. Dan kami mau menjalani kehidupan yang benar Tuhan. Kadang kami lemah Tuhan, jatuh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan mau memberkati saudara lewat perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau memberkatinya dengan cara yang benar. Mari masing-masing akui perbuatan di hadapan Tuhan. Jangan ada dosa yang disembunyikan. Engkau dengar Tuhan, anak-anak-Mu saat ini sedang berdoa Tuhan. Kuduskan setiap kami kembali Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kuduskan juga roti dan anggur perjamuan ini Tuhan, sebagai persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sambut Tuhan, tubuh dan darah-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur di atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu, untuk kasihmu, untuk darahmu yang kau tumpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengorbananmu, kasihmu Tuhan, memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Terima kasih. Dan kami bersyukur untuk proses pembentukan yang kau kerjakan dalam kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjadi makin dewasa, makin serupa dan segambar dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa, pengurapan daripada Allah Roh Kudus, pada saat tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.
Saya mewakili keluarga besar GBI Point Square atas nama Gembala, Wakil Gembala, Penatua, dan seluruh pelayan Tuhan yang melayani, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian atas kebersamaannya selama 10 tahun ini. 10 tahun bukan waktu yang singkat, bukan juga waktu yang panjang. Tapi biarlah kehadiran kami selama 10 tahun ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian bersama dengan keluarga. Mari kita bersama-sama terus berproses untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus dan siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kami mengucapkan selamat ulang tahun keluarga GBI Point Square ke-10. Membangun karakter Kristus. Yes! Kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun GBI Point Square yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Martin mengatasnamakan seluruh anggota KUL LLI mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 GBI Point Square. Harapan kami, kiranya gereja GBI Point Square menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, gereja yang berdampak bagi lingkungan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari KUL Adiaksa mengucapkan selamat ulang tahun GBI Point Square yang ke-10. Semoga keluarga Points semakin diberkati Tuhan, berlimpah-limpah-limpah. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-10 untuk GBI Point Square. Biar di umur yang ke-10 tahun ini semakin berbuah, semakin berakar, semakin kompak menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Hari ini hari yang luar biasa. Kita mengadakan ibadah ucapan syukur terbentuknya keluarga GBI Point Square yang ke-10. Jadi kami mewakili dari KUL Legoso mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Point Square yang ke-10. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, menjadikan gereja semakin dewasa dan bisa memenangkan banyak jiwa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam keluarga Poin, saya
Mewakili dari Cool Musik, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Point Square, biar kita terus semangat menjadi dampak untuk sekitar kita dan terus menjalankan amanat agung Tuhan. Jeovanisi, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Cool PU mengucapkan selamat ulang tahun GBI Point Square yang ke-10. GBI Point Square makin maju, generasi Yeremia makin dahsyat, memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat ulang tahun ke-10 GBI Point. Semoga tahun ini semakin cinta sama Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun GBI Point Square. Kami berharap semoga GBI Point Square lebih semangat lagi melayani Tuhan. Amin. Happy birthday GBI Point Square yang ke-10. Terus maju, tetap unity, dan semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. God bless. Ulang tahun GBI Point Square. Semoga kita anak-anak GC makin bertumbuh dan punya karakter Kristus. Selamat ulang tahun untuk GBI Point Square. Semoga jemaat-jemaatnya makin cinta Tuhan, makin lebih lagi bertambah dan makin diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun GBI Point Square yang ke-10. Semoga kita semakin semangat ibadahnya dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Nah, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk DC GBI Point Square. Saya berharap di ulang tahun ini DC bisa menjadi lebih baik dan menjadi makin dekat dengan Tuhan dan membawa berkat bagi keluarga dan gereja. Amin.